Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nabi SAW pernah bersabda, Inna allaha yab'athu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengutus untuk umat ini pada setiap awal 100 tahun orang yang memperbaharui, menghidupkan kembali agama mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Berkata Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullahu ta'ala tentang makna memperbaharui agama. Maknanya adalah orang tersebut menjelaskan sunnah dari bid'ah, menyebarkan ilmu, menolong para pembelanya, dan menghancurkan pemikiran ahli bid'ah. Ketika Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya siapa mujaddid atau pembaharu agama abad ini, maka beliau menjawab, menurut sangkaan saya, wallahu alam, pembaharu agama pada abad ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah Syekh Muhammad Nasiruddin bin Nuh bin Najati Al-Albani rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama hadis paling menonjol pada saat ini. Beliau lahir di kota yang dinamakan sebagai Ashqudura pada tahun 1332 Hijriah. Beliau lahir dari keluarga yang sederhana, dekat dengan agama, dan sangat kuat nuansa keilmuannya. Ayah beliau menjadi rujukan masyarakat dalam mengajar dan membimbing agama mereka. Dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wafat pada usia sekitar 85 tahun. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala berhijrah bersama keluarganya dari Albania ketika berusia sekitar 9 tahun karena ayahnya ingin menjaga agama keluarganya. Mereka akhirnya menetap di Damaskus. Kemudian beliau berpindah ke Beirut, kemudian ke Emirat, hingga akhirnya menetap di Oman dan wafat di sana. Adapun mengenai perjalanan menuntut ilmu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ayah beliau membuatkan program pendidikan yang terarah untuk Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari itu mengajarkan Al-Quran, tajwid, nahwu, sharaf, fikih madhab Hanafi. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyelesaikan hafalan Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim di bawah bimbingan ayahnya. Beliau juga belajar kepada Muhammad Sa'id Al-Burhani rahimahullah ta'ala mengenai kitab Muraqil Falah dalam fikih Hanafi dan beberapa kitab bahasa serta balaghah. Pada saat yang sama beliau rajin menghadiri majlis dan kajian Bahjat Al-Baitar rahimahullah ta'ala. Dan awal ketertarikan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala kepada ilmu hadis dimulai dari kitab Al-Mughni an Hamlil Asfar karya Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Kitab tersebut berisi takhrij hadis-hadis dari kitab Ihya Ulumuddin karya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menyalin kitab tersebut, menyempurnakan hadis-hadisnya serta menjelaskan kata-kata yang sulit dipahami, dan beliau mengakui telah memperoleh manfaat yang sangat banyak dari kitab tersebut. Begitu pula Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mendapat pengaruh besar terhadap jalannya menuntut ilmu dari majalah Al-Manar, khususnya tulisan-tulisan Muhammad Rashid Ridha rahimahullahu taala. Adapun mengenai kesungguhan dan kesabaran Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam menuntut ilmu, ada dua kisah yang menunjukkan akan semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu. Kisah yang pertama, pada suatu hari beliau pernah mengalami sakit mata. Di awal-awal beliau tinggal di Syam. Akhirnya dokter memintanya berhenti bekerja sebagai tukang servis jam dan berhenti membaca selama sebulan. Namun beberapa hari kemudian berlalu, beliau merasa tidak betah karena tidak ada yang dibaca dari kitab-kitab ilmu. Akhirnya beliau meminta seorang sahabat beliau menyalinkan kitab Dhammul Malahi karya Ibn Abi Dunya rahimahullahu ta'ala dari perpustakaan Zahiriyah di Damaskus. Akhirnya sahabatnya menyalin dan kemudian menemukan satu lembar hilang dari kitab Dhammul Malahi, sehingga ada keterputusan karena ada lembar yang hilang. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tetap meminta untuk diteruskan saja hingga akhir di dalam menyalin. Setelah Syekh Al-Albani sembuh, masa pengobatan selesai, beliau sendiri yang mencari lembar yang hilang di perpustakaan tersebut.
Selama pencarian itu, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mulai mencatat hadis-hadis dari manuskrip yang ada sampai terkumpul lebih dari 40 jilid catatan hadis tulisan tangan beliau sendiri. Padahal jumlah manuskrip saat itu sekitar 10.000 manuskrip. Ini menunjukkan kesungguhan dan kesabaran beliau dalam mencari ilmu. Kemudian kisah yang kedua yang menunjukkan semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu agama adalah beliau di dalam menuntut ilmu sampai sering lupa makan dan minum. Beliau terkadang datang ke perpustakaan sebelum para pegawai perpustakaan masuk dan keluar dari perpustakaan setelah mereka selesai kerja. Ini menunjukkan semangatnya beliau di dalam menuntut ilmu. Dan Syekh Al-Albani biasanya dibawakan sarapan oleh keluarganya, tetapi beliau tersibukkan dengan ilmu hingga waktu makan siang datang, sarapan tersebut belum dimakan. Akhirnya beliau memakan sarapan tersebut di samping makan siang yang diletakkan oleh keluarganya. Dan demikian terus sampai datang waktu malam. Semangat ini terus beliau jaga sampai beliau wafat. Apabila beliau tidak mampu untuk meneliti, maka beliau gunakan waktunya untuk membaca. Dan apabila beliau tidak mampu untuk membaca, maka beliau gunakan waktunya untuk dibacakan oleh sahabatnya. Dan beliau mendengarkan. Tidak ingin ada waktu yang terbuang. Adapun mengenai pekerjaan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau mewarisi pekerjaan ayahnya sebagai tukang servis jam. Beliau ahli di dalam menservis jam sampai dikenal oleh banyak orang. Pekerjaan ini menjadi sumber rezeki sekaligus memberi waktu untuk membaca dan belajar. Dan tatkala Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala hijrah ke Syam, beliau terbantu juga untuk menguasai bahasa Arab, mempelajari ilmu syar'i dari sumber aslinya. Adapun mengenai aktivitas dakwah beliau dan perjalanan ilmiah beliau termasuk orang yang sangat aktif berdakwah. Beliau tidak cukup hanya dengan menulis, tetapi juga keluar menemui manusia dan mengunjungi berbagai negeri untuk berdakwah. Semenjak tinggal di Syam, beliau sering berpergian ke Aleppo, Hama, Idlib, bahkan kadang menggunakan sepeda untuk perjalanan lebih dari 30 km untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Beliau juga mengunjungi Spanyol, Kuwait, Emirat, Qatar, serta hampir seluruh wilayah Arab Saudi untuk berdakwah kepada Allah Azza wa Jal. Adapun mengenai karya-karya tulis beliau, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala memiliki karya dan tahqiq yang sangat berharga dan jumlahnya lebih dari 100 karya. Sebagian diterjemahkan ke banyak bahasa dan dicetak berkali-kali. Di antara karya-karya beliau adalah kitab Irwa Al-Ghalil, begitu pula silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, begitu pula silsilah Al-Ahadith Al-Dha'ifah. Begitu pula karya beliau yang masyhur sifat salat Nabi SAW. Adapun pujian para ulama terhadap Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pernah berkata, yang saya ketahui tentang Syekh Al-Albani melalui pertemuan dengannya, walaupun sedikit, bahwa beliau sangat bersemangat mengamalkan sunnah dan memerangi bid'ah, baik dalam akidah ataupun amalan. Dari karya-karyanya saya mengetahui keluasan ilmu Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam ilmu hadis, ilmu riwayat, ilmu dirayah, dan Allah Azza wa Jal memberi banyak manfaat melalui tulisan-tulisan beliau. Begitu pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala termasuk ulama besar yang menghabiskan umur untuk melayani sunnah, menulis, berdakwah kepada Allah, membela akidah salaf, memerangi bid'ah, dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenai wafat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, beliau wafat menjelang hari Sabtu tanggal 22 Jumadal Akhirah pada tahun 1420 Hijriah dan dimakamkan setelah salat Isya. Semoga Allah Azza wa Jalla merahmati beliau, mengampuni beliau, dan menjadikan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Demikianlah beliau menghabiskan lebih dari 60 tahun bersama kitab-kitab para ulama. Dari itu belajar, mengajar, membaca, dan mengajarkan hingga akhir hayat. Maka pelajaran yang bisa diambil
ilmu itu diraih dengan kesabaran, kesungguhan, dan ketekunan. Jalan menuntut ilmu penuh ujian dan rintangan. Seorang penuntut ilmu perlu memiliki sumber penghasilan yang halal agar tidak bergantung kepada manusia. Begitu pula pelajaran yang bisa diambil adalah pendidikan agama sejak kecil memberi pengaruh besar pada masa depan anak di waktu mendatang. Sebagaimana perkataan seorang syair, wa yansha'u nashi'ul fityani minna ala ma kana 'awwadahu abuh. Seorang anak tumbuh sesuai dengan kebiasaan yang dibentuk oleh ayahnya. Maka semoga Allah Azza wa Jal mengampuni para ulama kita, mengumpulkan kita bersama mereka, bersama Nabi SAW di surganya yang tinggi.